Halo Bre, kembali lagi di channel Imelis Movie, channel yang ngebahas film-film seru. Di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul The Fix yang rilis pada tahun 2024. Jadi film ini menceritakan seorang model yang gak sengaja meminum obat misterius, sehingga ia menjadi seorang mutan. Ia pun berusaha mencari obat penawarnya dan juga berurusan dengan geng berbahaya. Sebelum Mimin mulai ceritanya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Oke Bre, langsung aja kita simak alur ceritanya. We live in a world. Film dimulai di masa depan, di mana pada masa itu, zat kimia berbahaya, entah dari mana asalnya, terbawa oleh udara, yang menyebabkan udara menjadi beracun, dan berbahaya bagi umat manusia. Semua masyarakat pun, diwajibkan menggunakan masker, jika keluar rumah, karena jika tidak, maka orang akan mati dalam waktu 7 hari. Hal ini, kemudian membuat sebuah perusahaan farmasi, yang bernama Edora, yang berpusat di Afrika Selatan. Perusahaan tersebut, membuat obat vaksin antabur, yang mengklaim bisa melindungi penggunanya dari racun. Tapi meskipun begitu, ternyata ada sekelompok anggota geng, yang dibentuk untuk menentang keras perusahaan Edora. Geng tersebut, dipimpin oleh seorang pria yang bernama Dongai. There goes Planet. What if I can help it? There's a new party drug called Blue. Expect him to be right beside us. They won't look deeper. Di scene lain, ada seorang model yang bernama Ella McPhee, yang meneruskan karir ibunya, yang juga seorang model, yang telah meninggal tahun lalu, karena bunuh diri. Handle your arm. Now more chest. Great. You really are a daughter, Karen. Tapi karena karir Ella memuncak, Ella menjadi omongan di antara model lain, karena berpikir, karir bagus Ella ini berkat ibunya yang sudah meninggal. Sorry, babe. Can't get you anymore. Sementara itu, pacar Ella yang bernama Tole, mempunyai hubungan rahasia dengan teman dekat Ella, yang bernama Gina. Keduanya pun, menunggu waktu yang tepat, untuk jujur kepada Ella, dan mengungkapkan hubungan mereka. Kemudian, Tole yang merupakan pengedar obat, mengajak Gina ke tempat anggota geng, yang juga teman Tole. This is it. Are you judging? Suit yourself. Sesampainya di markas anggota geng, Tole menonton berita, bersama salah satu anggota lain, sementara Gina pergi ke toilet untuk pipis. Dikarenakan Gina terlalu lama di toilet, akhirnya Tole pun pergi mengeceknya, dan di saat itulah, Tole gak sengaja mendengar suara televisi di ruangan lain. Conspiracy theories now. Tole pun, diam-diam masuk ke ruangan itu, dan mendapati dua orang sedang meracik obat. Salah satunya, cairan berwarna biru. That easily. They made it on air in the first place. After the break, I'm not cleaning you up off the floor. It's Premier National Bank has partnered with our Streamline Multi percentage. Ketika kedua orang itu lengah, Tole langsung mencuri cairan tersebut, dan pergi bersama Gina. You watch the show. Selain itu, perusahaan Edora sedang mencari Dongai, yang berusaha menjatuhkan perusahaannya. Mereka lalu memantau markas kelompok geng tersebut, tapi hanya mendapati Tole, dan Gina, yang baru saja keluar dari tempat tersebut. Which gets looking to score. got what you wanted, didn't you? You know you like it. Di scene lain, kita diperlihatkan Ella yang baru saja sampai rumah. Ia pun ditelepon oleh ayahnya, yang sedang berada di luar kota. Melihat anaknya yang sendirian di rumah, sang ayah menyuruh anaknya agar keluar, dan bergaul dengan yang lain. Karena omongan ayahnya itu, ia pun datang ke pesta anak muda, yang sebenarnya enggan ia datangi. I presume you're going out, but if you weren't alone tonight. Sesampainya di sana, Ella gak sengaja memergoki Tole, yang sedang bermesraan dengan Gina. Melihat hal itu pun, Ella marah besar. Sedangkan Tole dan Gina, pergi begitu saja. Ketika Tole dan Gina cekcok, Ella tidak sengaja menemukan cairan biru,
yang ditinggalkan oleh Tolle. Karena Ella sedang frustasi, ia pun meminum, dan menghabiskan cairan tersebut, karena ia mengira, cairan itu adalah narkoboy. Gak lama setelah meminum cairan tersebut, Ella tiba-tiba pusing. Ia pun pergi ke toilet, dan memergoki seorang teman Tolle, yang bernama Ucok, sedang berduaan dengan seorang wanita. Melihat Ella yang sedang pusing, Ucok pun mencoba mendekati Ella. Ella pun gak termakan dengan rayuan Ucok, ia malah muntah-muntah, dan berakhir pingsan. Di tempat lain, peneliti Eudora, sekaligus anak dari pemilik perusahaan Eudora, yang bernama Dr. Eric O'Connor, sedang melakukan eksperimen pada seekor tikus. Sementara itu, asistennya yang bernama Angela, memberitahukan, kalau ia sudah mendapatkan info tentang si Dongai. Night, Angela. The Geodata back on Lazarus. Di tempat lain, Ella mulai terbangun dari pingsannya, dan mulai merasakan, ada yang aneh dalam tubuhnya. Ternyata, cairan biru yang diminum Ella adalah antabur. Cairan itu akan memunculkan reaksi kimia, bila dikonsumsi. Ella kemudian terdiam di bak mandi, karena tubuhnya merasa lemas, dan sempoyongan. Bersamaan dengan itu, beberapa anggota geng tiba di pesta, setelah menyadari kalau antaburnya telah hilang. Kedatangan mereka ke sini pun, tentunya untuk mencari Tolle, yang mencuri cairan tersebut. Tolle pun bergegas kabur, tapi pada akhirnya, Tolle pun terpojok di sebuah kamar mandi di mana Ella berada. Tolle lalu berkata, kalau ia tidak mengetahui keberadaan obat itu, karena obat tersebut telah hilang. Wait, I did. Someone here. Dan setelah para geng itu pergi, Ella kemudian muncul dari dalam bak mandi. Ia mengaku ke Tolle, bahwa ialah yang sudah meminum antabur tersebut. Bukannya menolong Ella, Tolle malah mengejar anggota geng yang tadi, untuk memberitahu mereka, para anggota geng, dan juga Tolle, kembali ke kamar mandi untuk menangkap Ella. Namun, mereka tidak menemukan siapapun di sana, yang pada akhirnya, Tolle juga yang menjadi sasaran anggota geng itu. Tolle kemudian menunjukkan keahliannya dalam mencuri, ia mengambil pistol salah satu anggota itu, akan tetapi, karena Tolle terlalu dekat, ia pun berhasil dibekukan, dan ditembak di bagian pahanya. Para anggota itu lalu mengancam Tolle, jangan mengadukan kejadian itu ke polisi. Setelah para anggota itu pergi, Tolle terbangun, dan melihat Ella yang sedang berada di atasnya. What's wrong with you? It's a reaction to the drug. Ketika Ella mencoba keluar, pintu itu pun terkunci. Seketika Ella pun emosi, dan memukul pintu itu sampai jebol, dan anehnya, tangan Ella tidak terluka sama sekali. Ella kemudian mencoba kabur, namun sayangnya, anggota geng itu masih ada di pesta itu. Alhasil, Ella pun kembali ke kamar mandi, dan membobol atap untuk melarikan diri, tapi suara yang dihasilkan, terdengar oleh anggota geng, sehingga Ella dan Tolle bergegas kabur, melalui atap. Tetapi saat Tolle melompat, ia terpleset dan jatuh hingga tewas. Ella pun segera turun untuk melihat keadaan Tolle. Namun di waktu yang sama, Gina muncul, dan menuduh Ella yang telah mendorong Tolle. Meskipun begitu, Ella langsung melarikan diri, ketika melihat para anggota geng berdatangan. Sampai akhirnya ia pingsan, dan ditemukan oleh Ucok. Not Polly. Sementara itu, Gina menelpon polisi, dan mengatakan, kalau Ella lah yang telah membunuh Tolle. Karena hal itu pun, polisi menetapkan Ella sebagai tersangka, dan polisi pun mulai memburu Ella. Sedangkan kejadian ini, diawasi oleh Eric. Hal ini karena, salah satu anggota geng, berhasil memodifikasi obat, dan mencuri sampel antabur, yang nantinya, akan digunakan untuk sampel bahan utama, vaksin antabur yang baru. Awalnya, vaksin antabur itu diekstraksi, dari gen spesies capung, yang kebal dari segala racun yang berada di udara.
Namun di tengah penelitian, Edora memusnahkan spesies tersebut, karena setiap orang yang diuji coba, dan mengkonsumsi vaksin antabur itu, akan mati. Kecuali hanya Ella lah yang masih bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, setelah tahu Ella masih hidup, setelah mengkonsumsi vaksin antabur itu, Eric pun mengerahkan anak buahnya, untuk menangkap Ella, dan nantinya, akan mengekstrasi vaksin, dan disesuaikan dengan DNA-nya. You think that's the same girl? My family's running low on Aram. I'll organize a drop-off. Di scene lain, Ucok membawa Ella ke rumahnya, tapi bukannya menunggu Ella sadar, Ucok malah mengendus-ngendus tubuh Ella. Sontak Ella pun kaget, dan tidak sengaja melukai Ucok, dengan cakarnya yang tiba-tiba muncul di sikutnya. Melihat hal itu, Ucok pun lari ketakutan, sedangkan Ella memilih pergi ke puskesmas, karena kini tubuhnya dipenuhi oleh koreng. Sesampainya di puskesmas, Ella menemui suster, dan memberitahu penyakitnya. Namun sang suster, melihat Ella dengan jijik, dan suster menduga, Ella telah terinfeksi oleh virus. Suster tersebut kemudian memanggil security, untuk menangkap Ella. Tanpa pikir panjang, Ella pun memilih kabur, dan bersembunyi di ruangan pasien lain. Di situ Ella mengeluarkan duri-duri di tangannya, dan mulai merangkap di tembok, untuk menghindari security. Setelah security pergi, Ella memutuskan pergi ke rumah Gina untuk meminta bantuan. Sesampainya di sana, Ella meminjam HP Gina untuk mengirim pesan ke Tole, yang handphonenya sudah dipegang anggota geng, dan benar saja, gak lama kemudian, anggota tersebut yang bernama Dongai menelpon. Dongai kemudian mengajak Ella, untuk bertemu, dan akan memberitahukan, obat yang bisa mengobati Ella, tapi dengan syarat, Ella harus datang sendirian. Singkat cerita, Ella kemudian tiba di tempat yang sudah ditentukan, sedangkan Gina mengawasi dari kejauhan, tapi ketika bertemu dengan anggota geng itu, ia malah dibuat pingsan, dan diculik oleh Dongai, bersama temannya yang bernama Kinoy, dan membawanya ke markas, sementara Gina mengikutinya dengan mobil dari belakang. Selama Ella pingsan, ia diikat di kursi. Namun saat Ella terbangun, ia berhasil melepaskan ikatan itu menggunakan duri di tangannya. Setelah itu, Ella mengancam Dongai, dan juga Kinoy, dengan menggunakan pisau, tapi sebelum keduanya menjelaskan tentang obat antabur, tiba-tiba polisi datang untuk mengepung Ella, atas dugaan pembunuhan Tole, dan juga penyerangan Ucok. Sementara itu, Kinoy berhasil melarikan diri, dengan membawa satu vaksin antabur, dan Dongai ikut ditangkap karena menjadi pengedar. Karena di sisi lain, Dr. Eric yang selama ini memata-matai anggota itu, kemudian mengetahui, kalau Ella sudah ditangkap, jadi ia pun segera menemui Ella. Send me their address. Selang tak lama, saat Ella di dalam sel ia merasakan sakit di telinganya, dan mendapati, kalau daun telinganya telah lepas. Gak cuma itu, telinga Ella pun muncul kembali, tapi kali ini berbentuk aneh, dan membuat indera pendengaran Ella lebih tajam. Your world is going to be dependent on him. They'll die. Exactly. Gak lama kemudian, Dr. Eric datang, dan membawa Ella, serta Dongai ke lab milik Edora. Like what? Sesampainya di lab, Dr. Eric mengatakan, akan mengobati Ella, dengan melakukan serangkaian tes, sedangkan Dongai, disiksa agar mengatakan, cara memodifikasi formula antabur. Ternyata Dongai ini, adalah seorang ilmuwan Edora, yang mencuri formula antabur. Ia lalu bergabung dengan para geng, dan berhasil memodifikasi formula itu, tanpa membunuh manusia yang diuji. Itulah sebabnya, kenapa Dr. Eric ingin mengetahui tentang vaksin antabur tersebut,
Dr. Eric juga mengajak Donghae kerjasama, asalkan ia mengungkapkan formula antaburnya. Namun tanpa pikir panjang, Donghae langsung menolaknya. Who are you to speak for them? And I'll do whatever it takes to make it. Wouldn't exist if I didn't let you steal for Sarita. I am not giving you. Karena tidak bisa mendapatkan rumus formula dari Donghae, Dr. Eric pun mendekati Ella dan memintanya untuk setuju melakukan ekstraksi pada DNA Ella, di mana nantinya ekstraksi DNA Ella akan dibuat menjadi sebuah obat yang bisa membuat semua manusia kebal terhadap racun. Dan setelah itu, Ella akan disembuhkan seperti semula. Karena tawarannya menguntungkan, Ella pun setuju dengan kesepakatan tersebut. You saying you can't help me? No, this is something else. You want something from me? What you've been through. What's the toxicity level? And you're telling Singkat cerita, saat sedang dilakukan serangkaian tes, Ella gak sengaja mendengarkan obrolan Eric dengan ayahnya, yang merupakan pemilik Edora, di mana mereka mengatakan, kemungkinan Ella tidak akan selamat dari ekstraksi DNA ini. Gak cuma itu, ayah Ella sedang mencarinya, dan tes itu dilakukan tanpa persetujuan ayah Ella. Mendengar hal itu pun, Ella mengamuk, tapi Dr. Eric dengan cepat mengeluarkan asap bius untuk membuat Ella pingsan. Di tempat lain, Kinoi menyamar sebagai sopir JNE untuk menyusup ke tempat Edora. Sementara Ella yang masih pingsan dibawa ke ruang operasi oleh dua petugas medis. Ketika salah satu petugas hendak menyuntik Ella, ia melihat ikatan tangan Ella telah putus, dan saat itu juga Ella bangun dan menyerang kedua petugas itu. Ella kemudian melarikan diri dan menuju ruangan Donghae di bawah tanah. Namun sebelum sampai, ada salah satu petugas yang datang. Dan tanpa pikir panjang, Ella pun langsung menyerang petugas tersebut, dengan cara menyemburkan jigongnya. Setelah bertemu Donghae mengaku, kalau ia bersama Kinoi, dan yang lainnya, sebenarnya punya tujuan utama, yaitu, untuk membuat obat penawar racun yang efektif, dan bertahan secara permanen, dan nantinya, obat itu akan mereka bagikan ke semua manusia di bumi. Sebenarnya, Edora juga punya tujuan yang sama, hanya saja, perusahaan Edora akan memberikan obat itu ke orang pilihan saja, yang tentunya mempunyai uang yang banyak. Ella dan Donghae kemudian mencoba melarikan diri dari saluran udara, sedangkan Kinoi mengumumkan lewat radio Edora kalau ada beberapa bom yang terpasang di tempat tersebut, untuk mengalihkan perhatian para petugas. Karena hal itu pun, Dr. Eric menyuruh para petugas agar membanjiri tempat tersebut dengan gas beracun. Full operations here now. Where's Max? In your office. Someone's coming. Bersamaan dengan itu, Ella dan Donghae bertemu dengan Kinoi. Ketiganya lalu mencoba mencari jalan keluar. Di tengah pelarian mereka, Ella lalu bertemu dengan anak Dr. Eric, yang bernama Max, yang sedang bersembunyi. Karena kasihan, Ella pun membawa Max bersamanya. Gak lama kemudian, Ella dan Max bertemu dengan Dr. Eric. Melihat Eric mencoba menembak, Ella pun melepaskan Max, dan melompat ke arah Donghae. Sementara itu, Kinoi dengan sengaja membawa mobil ugal-ugalan, untuk mengalihkan perhatian para petugas, sehingga Ella dan Donghae bisa melarikan diri. Namun, mobil yang dibawa Kinoi pun hilang kendali dan terguling. I'm alive. They're not here, sir. Hey, are you right? Take a nap.
Ella dan Dongai kemudian sampai di atas sungai. Di sana Dongai menyuruh Ella agar mencari bosnya dan memberinya bahan terakhir anti-toksin, sehingga obat penawar bisa diciptakan untuk semua umat manusia. Ella pun menuruti perkataan Dongai dan mulai melompat ke bawah untuk mencari tempat yang aman. Sedangkan Dongai lebih memilih ditangkap oleh Dr. Eric. Where is she? Beberapa minggu kemudian, Ella yang kini sudah bermutasi menjadi capung, akhirnya berhasil menemukan bosnya Dongai, yang ternyata adalah asisten Dr. Eric. Siapa lagi kalau bukan Angela? Neither did you. Ella dan Angela kemudian membuat kesepakatan untuk membuat obat kekebalan anti racun untuk semua umat manusia, dan film pun berakhir. Neither did you. Oke bre, itulah alur cerita film The Fix. Semoga kalian menyukai dengan alur cerita yang Mimin bawakan. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaiannya. Sampai jumpa bre di video selanjutnya.